Halo semuanya, kembali lagi pada acara Bincang-Bincang. Hari ini kami akan membahas tentang penipuan pinjaman online yang dikaitkan dengan kekristenan. Silahkan Pak Dendra. Pinjaman online merupakan pilihan yang banyak dipertimbangkan banyaknya orang. Pada umumnya, hal ini dipertimbangkan karena keperluan yang mendadak. Tawaran yang diberikan oleh berbagai pihak pun bervariasi seperti bunga yang kecil maupun pinjaman yang bisa berjumlah lebih dari 10 juta. Tentu saja banyaknya tawaran demikian buat banyaknya orang yang menerima pinjaman online. Di tengah-tengah banyaknya tawaran pinjaman online, banyak sekali kasus penipuan terkait tawaran berikut. Terlebih pada masa pandemi seperti yang kita alami hingga saat ini yang menyebabkan banyaknya orang membutuhkan uang dikarenakan resesi, kemudian kondisi finansial yang kurang mendukung. Salah satu modus pinjaman online adalah seseorang yang meminta uang dengan alasan ingin mengurus visa seperti kasus Kadek Edi, yaitu kasus yang dilakukan akhir-akhir ini. Tentu saja penipuan adalah hal yang menentang hukum moral maupun agama. Dengan demikian, kami akan mengaitkan kasus pinjaman online oleh Kadek Edi dan teori terkait ajaran agama serta Alkitab. Terima kasih Pak Dendra telah menjelaskan. Sekarang kita langsung ke kaitannya pada kekristenan. Kita serahkan kepada ahli teolog Daviana, Melisa, dan Jacqueline. Oke, terima kasih Bu Jacqueline. Nah, saya di sini dan rekan-rekan saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai kekaitan dengan ilmu Kristiani. Sebelum itu, saya akan mengangkat satu kasus di mana kasus ini mengenai kakek Edi Mudi Satya yang merupakan pelaku penipuan dengan modus meretas akun Facebook. Sosok kadek yang merupakan residivis dan sedang bekerja sebagai buruh bangunan ini berhasil meretas akun Facebook orang lain dan menipu beberapa orang. Berdasarkan artikel Detik Bali yang berjudul "Di Balik Sosok Kadek Edi, Pelaku Penipuan Peretas Akun Facebook" yang ditulis oleh Agus Eka Purnanegara pada tahun 2022. Beliau ini mengintai korban yang bekerja di luar negeri dengan harapan kejahatannya tidak terdeteksi. Dalam kasus yang dilakukan ke warga Klungkung, beliau berhasil mendapatkan uang sebesar 7,6 juta dengan modus meminjam uang untuk membuat visa kepada kerabat dengan pemilik akun. Namun, pada akhirnya dia berhasil ditangkap karena berhasil dilacak oleh kerabat dekat pemilik akun yang diretasnya. Banyak orang berpikir bahwa menipu orang tidak apa-apa selama mereka tidak tertangkap. Hal tersebut terlihat dalam banyak kejahatan modern. Contohnya adalah penipuan dalam penjualan barang yang sebenarnya sudah rusak tetapi dikatakan masih bagus, atau jasa yang dijual secara murah tetapi tidak dikirim. Ada juga orang yang menjanjikan uang pendapatan saham jika kita memberikannya uang tetapi ia membawanya lari. Ataupun donasi online yang ditujukan kepada yang lebih membutuhkannya tetapi malah disimpan untuk keperluan pribadi seseorang. Rekan Jacqueline bisa mencoba memberitahu dan menjelaskan nats Alkitab yang berisi tentang larangan atas kejahatan menipu serta hukumannya. Terima kasih rekan Daviana. Nah, pada Mazmur 32 ayat 2 mengatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat tersebut berarti bahwa kita yang memiliki iman Kristus harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan kita dan agar kita tidak membolehkan yang jahat untuk mempengaruhi kita. Pada Amsal 12 ayat 2 mengatakan, orang baik dikenan Tuhan, tapi si penipu dihukumnya. Dalam Mazmur 101 ayat 7, tertulis bahwa orang yang melakukan tipu daya tidak dapat tinggal di rumah Tuhan, dan orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mata Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10 mengatakan bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Nah, ayat-ayat tersebut cukup menjelaskan bagaimana Tuhan sangat tidak mendukung perbuatan tipu-menipu. Ada apa? Ya, penipu akan menimbulkan kejahatan yang dapat menghancurkan sesama, baik hubunganmu dengan saudara sekitar, terlebih lagi dapat merusak hubunganmu dengan Tuhan. Orang yang melakukan penipuan tidak akan ditempatkan pada kerajaan Allah dan akan menerima hukuman akan perbuatannya. Kita sadar betul akan praktik penipuan-penipuan yang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang yang melakukan penipuan secara rahasia dengan maksud mereka akan jauh dari hukuman. Namun mereka lupa bahwa Allah akan selalu mengetahuinya, dan ia seringkali memperingati waktunya akan datang.
Berhubungan dengan yang rekan Daviana katakan mengenai penipuan secara rahasia, kita diingatkan dalam Matius 10 ayat 26 tertulis bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan yang tidak akan diketahui oleh Tuhan. Ayat-ayat tersebut berarti bahwa penipu akan selalu mendapat hukuman dan bahwa Tuhan akan selalu mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Mereka yang menipu juga tidak akan dapat bagian dari kerajaan Allah. Manusia lain mungkin dapat ditipu oleh penipu, dan penipu tersebut mungkin dapat lolos di bumi. Tetapi di hadapan Tuhan, tidak ada penipu yang dapat lolos dari perbuatan jahatnya sendiri. Seperti halnya yang kita pelajari pada modul 1, elemen-elemen wawasan dunia Kristen, dikatakan bahwa Allah merupakan hakim atas ketaatan terhadap hukum, yang dapat kita simpulkan bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang akan menghakimi Anda atas apa yang telah Anda lakukan di bumi ini. Terus saya mau kasih reminder tentang Injil Alkitab terakhir. Ditulis pada Mazmur 5 ayat 5-6 dikatakan, "Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu, sebab Tuhan tidak berkenan atas berbagai tindakan yang menyengsarakan umatnya, yaitu kefasikan, orang jahat, pembual, dan perkataan bohong. Ia jijik terhadap penumpahan darah dan penipu. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap kejahatan. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dibinasakan olehnya. Akan tetapi, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, mereka pasti akan merasakan sukacita dan berkat yang melimpah. Firman Tuhan mengingatkan bahwa sehebat apapun kehidupan orang fasik, dia tidak pernah kompromi dengan perbuatan mereka. Tuhan akan memperlihatkan keadilannya pada waktunya. Pengingat yang sangat dalam dan bermanfaat untuk kita semua yang mau coba-coba melakukan penipuan. Kita jangan terhasut oleh bisikan-bisikan jahat yang mengajak untuk menjadi pelaku penipuan. Kita dapat merenungi ayat-ayat yang mampu menguatkan iman untuk tidak gentar akan perbuatan jahat. Tertera pada 2 Timotius pasal 3 ayat 14, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat ini itu menegaskan untuk bertahan, tetap berpeganglah pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang telah engkau yakini. Kamu diciptakan menurut gambarannya yang kudus. Jangan jatuhkan dirimu dalam dosa hanya karena kebahagiaan sesaat yang dapat kamu peroleh dari hasil tipu daya. Selain itu, para nabi mengajarkan mengenai penipuan seperti yang ditulis Yakobus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kita umat-umatnya tidak hanya cukup mengetahui ajarannya, namun terapkanlah dalam hidup. Oke, terima kasih kepada para rekan teologi. Sekarang saya mau menyimpulkan bahwa bagi orang yang telah berbuat penipuan, mereka harus mengakui tersebut di hadapan Tuhan dan bertobat. Setelah itu mereka harus menjaga agar diri mereka tidak jatuh ke dalam kejahatan lagi. Dan bagi orang yang ingin menguatkan iman mereka agar tidak terjebak dalam penipuan ataupun melakukannya, kita harus ingat bahwa kita tidak ada alasan satupun yang membenarkan penipuan. Kita tidak perlu menipu untuk dapat hidup dengan layak atau untuk menjadi sukses. Kita harus bekerja secara jujur untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan percaya kepada Tuhan agar hal tersebut bisa dikabulkan. Tetapi bagi kita yang belum tertipu, maka dari itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, seperti yang dikatakan pada Matius 10 ayat 16. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mengingat penipuan sudah semakin banyak jenisnya dan caranya semakin cerdik. Bagi yang sudah tertipu, jangan balas dendam, tetapi berusahalah untuk mendapatkan hak kita kembali. Tetapi jika tidak dapat, maka kita harus mengikhlaskannya. Sekian dan terima kasih.